Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, terus karyawan dan masyarakat, sarana prasarana dan yang terkait dengan sekolah. Misal kepala sekolah misalnya sebagai pemegang kendali di sekolah harus mempunyai pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Nah, guru sebagai unsur pengaruh dalam implementasi manajemen sekolah yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yang juga dituntut untuk berkreasi dalam peningkatan manajemen kelas. Guru juga harus mempersiapkan isi materi pengajaran, bertanggung jawab atas jadwal pelajaran, pembagian tugas, peserta didik serta keindahan dan kebersihan kelas. Nah, kedua yang B itu tahapan implementasi manajemen berbasis sekolah. 1. Tahapan sosialisasi merupakan tahapan yang penting mengingat luasnya daerah yang ada, terutama daerah yang sulit dijangkau, serta kebiasaan masyarakat pada umumnya tidak mudah menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun organisasional memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dengan adanya sosialisasi ini, maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah, baik menyangkut aspek proses maupun pengembangan di sekolah. Tahap kedua, tahap piloting, yaitu merupakan tahapan uji coba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung resiko. Nah, MBS di sini adalah manajemen berbasis sekolah yang tidak mengandung resiko, efektivitas, model uji coba dan persyaratan dasar, yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, dan replikabilitas dan sustainabilitas. Tahapan 3, tahapan diseminasi, merupakan tahapan memasyarakatan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikan secara efektif dan efisien. Nah, C, meningkatkan mutu pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan perlu adanya dukungan dan kerjasama antar komponen yang ada. Sekolah harus memiliki karakteristik berikut dalam meningkatkan mutu pendidikannya. 1. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Itu menekankan pada pengetahuan. Proses belajar mengajar yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui, learning to know, belajar bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning to live together, dan belajar menjadi diri sendiri, learning to be. Yang kedua, B, kepemimpinan sekolah yang kuat. Kepala sekolah memiliki di sini kepemimpinan ini biasanya dari pimpinan sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus memiliki peran yang kuat dan mengkoordinasikan penggerakannya dan menyelarasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, C, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah memiliki lingkungan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman. Yang keempat, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dinamis. Nah,
Kerjasama ini merupakan karakteristik yang dituntut oleh manajemen belajar manajemen berbasis sekolah, karena output pendidikan merupakan hasil objektif warga sekolah, bukan hasil individual. Yang keenam, sekolah memiliki kewenangan. Nah, sekolah ini memiliki kewenangan. Biasanya sekolah ini memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang baik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan bekerja yang tidak selalu menguntungkan pada atasan, tidak menggantungkan pada atasan. Yang ketujuh adalah sekolah memiliki keterbukaan transparansi manajemen. Keterbukaan transparansi ini ditunjukkan oleh pengambilan keputusan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagai alat kontrol. Yang kedelapan, sekolah memiliki kemauan untuk berubah psikologis dan fisik. Contohnya dimaksud perubahan adalah peningkatan baik bersifat fisik maupun psikologis. Yang ke-10 adalah melakukan evaluasi perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Memiliki komunikasi yang baik. Sekolah itu harus memiliki komunikasi yang baik, terutama antar warga sekolah dan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, masing-masing sekolah dan masyarakat itu dapat diketahui oleh dua belah pihak. Yaitu yang ke-12 adalah akuntabilitas, adalah membentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program dan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Yang ke-13 adalah sekolah memiliki kemampuan manajemen stabilitas. Yaitu sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, stabilitasnya, baik dalam program maupun perdanaannya. Jadi kesimpulan dari paper ini itu, implementasi belajar manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan sekolah. Tahap-tahap yang dilaksanakan ada 3, yaitu tahap sosialisasi, tahap launching, tahap diseminasi, ketika tahap itu dilaksanakan secara urut dan sesuai, didukung dengan semua komponen sekolah, mutu pendidikan dalam suatu sekolah akan tercapai dengan hasil yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.